Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Lumban Gaul. Saya mahasiswi dari IAKN Negeri Tarutu, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, tujuan video saya ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester saya yang diampu oleh Ibu dosen kami, Ibu Gracie Hombing. Nah, yang menjadi judul saya adalah pengaruh pola asuh orang tua Kristen terhadap pembentukan karakter siswa pada kelas 7 SMP di Negeri 3 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Baiklah, yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Generasi muda yang diharapkan menjadi pegangan tongkat masa depan bangsa seiring menimbulkan rasa kekecewaan bagi bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa yang diperlombakan di negara ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki moral yang kurang baik. Dalam hal ini, karakter yang dimaksud yaitu menyangkut watak yang dapat dilihat dari kehidupan siswa ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada hakikatnya, orang tua mempunyai harapan agar anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, tahu membedakan apa yang baik dan yang buruk, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Sejak semula, orang tua telah menyadari akan peran mereka sebagai orang tua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan karakter anak. Orang tua sebagai pembimbing bagi anak-anaknya harus menggunakan pola asuh yang benar dalam mengarahkan anak-anak mereka kepada hal-hal yang positif. Orang tua harus tahu pola asuh yang bagaimana yang cocok dengan anaknya, sehingga anak mau menuruti pola asuh yang diberikan oleh orang tua atau yang diterapkan orang tua, yang akan membuat komunikasi antara orang tua dan anak-anaknya berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Apa yang menjadi rumusan masalah di dalam judul ini adalah berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perbatasan masalah. Maka yang menjadi rumusan masalah-masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter siswa di kelas 7 SMP di Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Apa yang menjadi rumusan masalah di dalam judul ini adalah berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perbatasan masalah. Maka yang menjadi rumusan masalah-masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter siswa di kelas 7 SMP di Kabupaten Tapanuli Utara. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter siswa pada kelas 7 SMP. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat merupakan faedah yang didapat dari sesuatu setelah mengikuti apa yang menjadi tujuan penelitian. Maka dalam penelitian ini juga harus diketahui apa yang menjadi manfaat penelitian sehingga berhasil dengan baik. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah untuk dapat dipergunakan dalam meningkatkan wawasan berpikir dan pemahaman penulis tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter siswa. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pola asuh orang tua dalam membentuk karakter siswa. Bagi guru PAK dapat memperbaiki dan meningkatkan pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter siswa pada kelas 7 SMP di Tapanuli Utara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh siswa maupun orang tua dapat terlintas dengan baik. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka, yaitu kerangka teoristis. Pengertian karakteristik adalah karakteristik merupakan suatu kelakuan benar ataupun salah, baik yang buruk ataupun yang baik, yang sudah menjadi darah daging
dan sulit untuk diubah. Secara umum, orang yang mengenal dan jenis karakter jika dilihat dari segi nilai, yaitu karakter yang baik dan buruk. Menurut Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Menurut Koeselman pada tahun 2007 pada halaman 80 mengemukakan bahwa karakter sama dengan kepribadian yang diartikan sebagai ciri atau karakteristik, gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentuk-bentuk yang diterima dari lingkungan. Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan sifat tabiat, akhlak, dan karakter sama dengan kepribadian yang diartikan sebagai ciri, karakteristik, gaya, dan sifat khas dari diri sendiri untuk membedakan seorang dengan yang lain. Selanjutnya adalah karakter Kristiani. Karakter Kristen dibangun di dalam kebijakan-kebijakan pokok yang bersifat ilahi. Hanya Kristus sendiri yang memiliki karakter yang sempurna. Karakter yang ada di dalam Tuhan merupakan contoh dari hasil pekerjaan Tuhan. Karakter yang baik akan menjalani hidup di hadapan Allah, takut hanya kepada Allah dan berusaha menyenangkan Tuhan. Menurut Shimomura tahun 2011 pada halaman 31 mengemukakan karakter yaitu konsekuen atau tidaknya dalam memenuhi etika perilaku, teguh atau dalam memegang pendapat atau pendirian. Selanjutnya adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter dimaksudkan untuk mencapai segala usaha yang membangun karakter di segala ranah dengan berbagai cara. Tujuan pembentukan karakter adalah membangun karakter seseorang untuk menjadi orang yang baik etikanya. Menurut Koeder dan Roy yang dikutip oleh Lestari pada tahun 2012 pada halaman 95 merincikan ciri-ciri karakter, yaitu pertama, memiliki kepribadian terhadap orang lain dan terbuka terhadap pengalaman dari luar, secara konsisten dan mampu mengelola emosi. Selanjutnya, memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan menerimanya tanpa pamrih. Yang selanjutnya adalah melakukan tindakan yang benar meskipun tidak ada yang lain yang melihat. Yang selanjutnya, memiliki kekuatan dan dalam untuk mengupayakan kehormatan dari lingkungan sekitar dan mengembangkan standar pribadi yang tepat dan berperilaku konsisten dengan standar. Selanjutnya adalah faktor-faktor pembentukan karakter. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua agama, yang ketiga kesengsaraan, dan yang keempat Roh Kudus. Karakter siswa Kristen yang diharapkan. Yang pertama adalah bijaksana, yang kedua sopan, yang ketiga berani, yang keempat rendah hati, yang kelima sabar, dan yang keenam jujur. Dan yang terakhir adalah setia dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah tanggung jawab orang tua Kristen dalam melaksanakan pola asuh. Orang tua, ayah dan ibu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup keluarga. Terlebih di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Amsal 29 ayat 7 tertulis, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan kesukacitaan kepadamu." Menurut Cindy pada tahun 2012 pada halaman 2 mengemukakan tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memenuhi kebutuhan si anak, baik dari organ fisik antara lain makan dan minum. Dalam hal ini, orang tua bekerja keras memenuhi kebutuhan anak, mampu membutuhkan fisikis, pendidikan, atau keperluan luar sekolah. Kita berpikir, karakter adalah sifat, tabiat, watak, akhlak, individu, kepribadian khusus yang membedakan individu dengan suatu individu yang lainnya.
ajaran Tuhan, memenuhi kebutuhan hidup anak, melakukan ibadah keluarga, orang tua kepada anak, orang tua bisa menjadi sahabat bagi anak dan membantu anak dalam menghadapi situasi sulit. Orang tua membantu anak dalam mengembangkan minat, bakat, dan hobinya, menciptakan iklim hope bagi anak, adanya suasana kehangatan kasih serta penerimaan tentang terhadap anak. Ini adalah bab 3 metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Setiap penelitian harus dapat menyajikan data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket, mampu mendokumentasi prinsip dasar menyajikan penyajian data adalah komunikasi dan yang lengkap. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Tarutung tahun pembelajaran 2020 sampai 2022